Di sini ada transaksi bisnis dan persamaan dasar akuntansi. Ibu tidak merubah sama sekali transaksi ini. Kita sama akan kita gunakan sama persis, baik dari sisi A, B, C, D, E dan sampai dengan H. Cuma sekarang kita menggunakan siklus akuntansi, yaitu kita awali dengan jurnal, yaitu jurnal umum. Ibu tidak akan menjelaskan lagi bagaimana proses perpindahan atau menjelaskan sewaktu kita belajar persamaan dasar akuntansi, yaitu dengan bertambahnya aset berupa berupa tanah gitu kan, akan berpengaruh terhadap apa misalnya. Kita tidak akan membahas itu lagi, tapi kita akan fokus membahas bagaimana jurnal dari transaksi ini. Dan Ibu juga tidak akan menjelaskan lagi tentang apa itu transaksi dan apa itu buktinya. Itu sudah kita bahas di minggu yang lalu. Oke ya, sekarang kita mulai masuk ke proses transaksi itu. Proses untuk membuat laporan keuangan yang diawali dengan jurnal umum. Oke, Ibu ambil dulu materinya. Ibu ambil dari Excel ya. Oke, Ibu buatkan Excel. Mudah-mudahan teman-teman sudah punya Excelnya. Nah, ini Ibu sudah buatkan di sini general jurnal. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit. Kita harus buat judul dulu di sini. Kita buat judulnya general jurnal atau jurnal umum ya. Jurnal umum. Oke, ini kita sudah buat dan perlu dipahami di sini kita harus kasih page-nya. Page 1, halaman 1 atau halaman berapa. Kalau misalnya dia dalam bentuk lembaran-lembaran itu harus menggunakan halaman. Tapi karena kita menggunakan Excel, kita nggak membuat halaman, tapi untuk mempermudah memahami, maka kita buatkan saja halamannya ya. Saya buat di sini page 1. Ya, halaman. Halaman 01. Oke, ini saya buat ke pinggir. Kemudian ini di sini. Oke. Nah, ya. Sekarang kita kembali ke transaksi. Nah, kita lihat transaksinya. Transaksinya itu sebentar saya share screen dulu. Nah, transaksinya. Oke, teman-teman pahami dulu. Transaksi yang pertama adalah Tuan A menyimpan uang atas nama perusahaan sebesar 25 juta. Oke, pertama dia menyimpan uang. Kalau kita bicara persamaan dasar akuntansi, itu yang kita bahas kemarin, membuat kolom-kolom, kemudian kita masukkan atau kita insert ke dalam kolom-kolom tersebut. Sekarang kolomnya hanya tadi yang sudah Ibu tampilkan di dalam bentuk Excel. Ingat ya, transaksi awal adalah Tuan A, kita anggap Tuan Ali menyimpan uang atas nama perusahaan sebesar 25 juta. Oke, kita masukkan di sini. Kita lihat asumsinya tanggal 1 aja ya, tanggal 1 September. Kita buat misalnya September tanggal 1. Tadi soalnya itu adalah dimasukkan dana ya, maksudnya ada dana yang dia investasikan ke perusahaan, maka mau tidak mau kalau kita bicara persamaan dasar akuntansi itu akan menambah aset berupa kas. Tapi di sini kita langsung masukkan akunnya, yaitu bernama kas. Referensinya berapa Bu? Kosongkan dulu. Kasnya itu berapa tadi jumlahnya? 25 juta. Ya. Ibu ganti fontnya dulu biar lebih enak. Oke, Ibu ganti Cambria. Bentar ya. Oke, Cambria, kemudian 12. Ini biar angkanya enak. Oke, di sisi debit itu ada kas, langsung ke debit. Kas. Kenapa? Karena harta bertambah, posisinya di debit ya, di debit.
Kemudian pengaruhnya kemana? Kalau kita kemarin bicara persamaan dasar, itu pengaruhnya menambah modal. Nah, saya berharap teman-teman sudah memahami kalau modal itu bertambah posisinya di mana? Posisinya di kredit. Oke, kita tulis ya di sini. Kita agak majukan dikit. Kita tulis capital. Tuan Ali. Berapa nilainya? Gitu. Referensi kita kosongkan. Ini kita tulis 25 juta. Oke, ini kita buat strip aja. Ini kita buat strip aja. Oke, sorry. Kenapa ini agak maju, Bu? Ya, ini menandakan bahwa posisi dia itu agak ke depan karena dia posisinya kan di sebelah kanan untuk kredit. Jadi dia agak dimajukan tuh menulisnya. Selanjutnya transaksi berikutnya adalah yang kedua, yaitu dibeli tanah 20 juta secara tunai. Oke. Dibeli tanah 20 juta secara tunai. Excelnya tadi di mana ini Excel? Oke, ini Excelnya. Yang kedua tadi dibeli tanah ya. Dibeli tanah sejumlah 20 juta. Berarti ada uang yang dikeluarkan, ada kas yang dikeluarkan. Kemarin itu kita sudah bahas kalau harta berkurang posisinya di sebelah debit atau kredit. Nah, kalau harta yang berupa kas, kalau kita bicaranya dalam jurnal umum, maka dia berada di posisi kredit ya, karena kalau bertambah dia ada di posisi debit. Sekarang kita lihat misalnya September tanggal 3 lah ya. Saya nggak buatkan tanggalnya persis dengan persamaan dasar akuntansi, tapi nggak jauh berbeda ya. Intinya kan transaksinya sama, tapi untuk tanggal-tanggalnya nggak ada masalah. Berarti kita membeli tanah secara tunai, land, referensi kita kosongkan 20 juta. Oke, ini berarti nggak ada. Kemudian ini kita agak masukkan sedikit, majukan cash sebesar 20 juta. Ya, sip. Ya, selesai. Sekarang kita masuk ke transaksi yang selanjutnya. Di transaksi selanjutnya dibeli supply secara kredit 1.350.000. Ingat, dibeli supply secara kredit 1.350.000. Berarti kalau kita bicara persamaan dasar akuntansi, ada aset yang bertambah, tapi juga ada aset yang berkurang. Nah, kalau kita bicara jurnal, maka di sini ada aset yang bertambah, berarti posisinya di debit. Dan di sini ada, ini dia bukannya secara tunai, berarti secara kredit, tidak tunai. Maka akan apa yang bertambah? Yang bertambah adalah kredit, hutang. Yang pertama adalah hutang. Hutang itu saldo normalnya di kredit. Jika dia bertambah, maka posisinya di kredit, ya. Nah, maka kan kalau kita lihat persamaan dasar akuntansi, dia posisinya di sebelah kanan. Sehingga di sini kita akan membuat jurnal dibeli supply secara kredit. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat di sini supply-nya tadi 1.350.000. Oke, kita buat tanggal berapa ya? September, kita anggap aja tanggal 5. Berarti supplies
debit karena supplies itu adalah aset atau harta. Jika bertambah posisinya di debit, tadi harganya berapa ya? Lupa Ibu tuh. Harganya itu tadi 1.350.000. Oke. Kita masukkan 1.350.000. Ini enggak ada. Kemudian bertambahnya hutang kita tulis ini account payable sebesar 1.350.000. Oke, transaksi selanjutnya nomor D, diterima fee 7.500.000. Nah, karena ada pendapatan yang diterima kemarin itu, kalau kita bahas proses debit dan kredit, pendapatan itu posisinya kalau normal ada di kredit, maka kalau dia bertambah maka posisinya pun ada di kredit. Jadi di sini ada yang kita terima. Yang kita terima adalah uang kas. Uang kas kalau bertambah posisinya ada di debit. Berarti jurnal yang kita buat adalah ini September, anggap tanggal 10 kas, karena kita terima uang, ya kan? Tadi sebesar uang yang kita terima itu sebesar 7.500.000. Oke. Kemudian ini kita stripkan. Kreditnya adalah revenue atau pendapatan jasa. Referensinya pokoknya kita kosongkan dulu. Itu nanti proses setelah ini. Baik, nilainya 7.500.000. Jadi kalau kita sudah tahu proses perpindahan debit dan kredit, agak memudahkan kita untuk membuat jurnal. Transaksi selanjutnya dibayar gaji, dibayar gaji, sewa, listrik dan air serta lain-lain. Maka ini kita harus punya akunnya masing-masing. Makanya kemarin waktu persamaan dasar akuntansi, Ibu buatnya terpisah, gitu kan? Walaupun dia mengurangi modal, tapi dibuatnya terpisah, di mana masing-masing berpengaruh terhadap berkurangnya modal, tapi diceritakan apa nih? Oh, untuk bayar gaji, oh untuk bayar sewa, oh untuk listrik, oh untuk lain-lain, tapi dia tidak berdiri sendiri atau tidak memiliki akun sendiri seperti yang lainnya. Kalau persamaan dasar akuntansi kemarin seperti kas kan berdiri sendiri, utang berdiri sendiri. Nah, kalau biaya atau beban dan pendapatan itu tidak berdiri sendiri. Nah, sekarang mau tidak mau dia harus kita munculkan akunnya. Nah, saya berharap teman-teman sudah memahami pertambahan atau perubahan debit dan kredit. Kalau untuk beban itu saldo normalnya adalah di debit, ya. Sekarang dibayar nih, makanya kalau dia dibayar maka posisinya adalah di debit. Sedangkan membayarnya dengan apa? Dengan uang kas. Nah, uang kas kalau berkurang di mana? Uang kas kalau berkurang di kredit. Berarti beban-beban ini posisinya di debit, sedangkan kas posisinya di kredit. Oke ya, sekarang kita masukkan coba ke dalam jurnal biar mudah dipahami. Asumsinya tanggal 15 aja semuanya sama ya. Kita buat tadi yang pertama itu gaji 2.125.000, salary expense 2.125.000. Kemudian Bu, gimana Bu? Boleh nggak Bu kalau misalnya kita tulisnya sama semua, salary expense, kemudian kita total kas gitu? Boleh aja sih, nggak ada masalah. Tapi kalau dia tanggalnya berbeda, harus dibuat sendiri-sendiri gitu loh. Kalau tanggalnya sama, kemudian pada hari yang sama gitu ya, saya kan pada hari yang sama, ya nggak ada masalah. Berarti kasnya berkurang pada saat yang sama sejumlah itu, tapi dengan akunnya masing-masing ini ya. Jadi ada salary expense sekian, semuanya masing-masing berdiri sendiri. Tapi kalau mau dibuat keseluruhan juga boleh. Nah, sekarang kalau untuk mempermudah, Ibu buatnya sendiri-sendiri aja ya, asumsi walaupun tanggalnya beda sehari deh, Ibu buat sehari-hari supaya memudahkan teman-teman untuk memahaminya. Sekarang kita buat di sini tanggal 15 kasnya itu berarti sama ya,
2.125.000. Oke, lanjut kita buat tanggal 16 September. Untuk bayar apa? Kita lihat sini, untuk bayar sewa 800.000 dari rent expense. Berapa nilainya? 800.000. Oke, di sini berarti kita kosongkan. Ini, oh ya, kita tulis dulu di sini. Kas. Ini sekali 800.000. Saya 2 transaksi tanggal 17 listrik dan air. Listrik dan air kita masukkan di sini. Berarti utilities expense. Berapa tadi tuh? Lupa deh. 450.000. 450.000. Jadi nggak ada. Oke. Kemudian cash. Ini 450. Yang terakhir tadi lain-lainnya. Other expense. Nilainya berapa tadi? 275.000. 275.000. Oke. Kita lihat seritasnya. Isinya 275. Sip. Oke. Ini sudah sampai tanggal 18. Sekarang kita lihat selanjutnya. Dibayar utang usaha sebesar 950.000. Baik, kita masukkan utang usaha bulan September. Utang usaha tanggal 20 lah ya. Jadi karena utang usaha saldo normalnya di kredit, pada saat dia dibayarkan maka posisinya harus pindah ke debit. Kita tulis account payable sebesar 950.000. Sorry, ini harusnya di atas biar sebentar ya. September 20 account payable 750.000. Oke, ini kita delete. Ini Bu ganti menjadi cash karena dia bayar ya. Dia bayar sebesar 750.000. Oke, ini Ibu kasih strip. Ini juga strip. Nah, sekarang kita lihat transaksi yang terakhir. Sorry, bayar utangnya ternyata 950.000. Wah, ini coba diperhatikan. Ibu kan lihat sama-sama 750. Kesananya pasti hasilnya akan benar, akan balance. Tapi balance-nya itu belum tentu benar. Kenapa? Karena ternyata yang Ibu tulis ini 750, padahal di dalam transaksinya itu adalah 950. Dari situ saja sudah terlihat gitu loh bahwa ada selisih sebesar 200. Nah, Ibu kan ini salah ketik nih. Nah, ini hasil kesananya akan balance, akan sama. Kenapa? Karena sisinya debit sama kredit sama-sama Ibu tulis 750. Kecuali kalau Ibu tulis di sini 750, di sini 950, itu ada selisih, mudah dicarinya. Tapi kalau ini udah sama-sama gitu kan, pada saat diaudit ternyata loh, kok bayar utangnya bukan 750, melainkan 950 gitu. Yang 200-nya dikemanain gitu kan? Ya, siapa yang bayar ini gitu kan? Padahal di situ ditulisnya 950. Ternyata yang dikeluarkan hanya sebesar 750 ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai salah, karena kalau di sini sudah salah nih, di awal kita sudah salah, kesananya itu juga salah. Jadi kayak apa sih, garbage in, garbage out gitu ya. Jadi yang masuknya salah, yang masuknya sampah, ya pokoknya sampah juga. Nah, itu jangan sampai salah. Ini Ibu benerin ya. 950. Oke. Nah, kita lihat transaksi berikutnya.
Ini ada supplies yang terpakai sama ada pemilik mengambil uang 2 juta untuk keperluan pribadi. Dua transaksi ini sebenarnya adalah adjustment. Ibu belum menjelaskan adjustment. Adjustment kita akan bahas setelah materi ini selesai. Ya, jadi adjustment itu adalah penyesuaian. Sehingga kalau misalnya kita sudah masuk ke adjustment, maka ini nggak boleh masuk di dalam jurnal umum, supplies dan FIFO, kecuali FIFO-nya ini kalau diambilnya sebelum tanggal 30 ya. Tapi kalau diambilnya saat di posisi ini, maka mau tidak mau dia harus dibuat adjustment-nya. Nah, adjustment ini fungsinya nanti akan Ibu jelaskan di materi tentang adjustment. Tapi karena kita belum membahas adjustment, kita asumsikan dia harus masuk ke jurnal umum. Ya, sekali lagi, seharusnya dia masuknya ke adjustment jurnal, ya, bukan masuk ke jurnal umum, bukan masuk ke general jurnalnya, tapi masuk ke adjusting gitu ya, jurnal penyesuaian ya. Oke, sekarang kita masukkan aja dulu dengan asumsi kita tidak melihat atau tidak memperhatikan tentang adjustment itu sendiri. Baik ya. Di sini dikatakan supplies yang telah terpakai 800.000. Oke. Berarti kemarin yang waktu kita belajar persamaan dasar akuntansi sudah Ibu jelaskan. Ini kita tulis September tanggal 30 akan muncul supplies expense. Supplies expense sebesar berapa tadi? 800 ya kalau nggak salah ya. Nah, 800.000 ya. Kita tulis 800.000. Oke. Terus sisinya ini apa, Bu? Mudah-mudahan teman-teman masih ingat waktu di persamaan dasar akuntansi yang namanya adjustment itu kita tidak membahas atau tidak ada transaksi terkait dengan kas kecuali kita membahas rekonsiliasi bank ya. Kalau bicara rekonsiliasi bank karena akan memunculkan selisih antara selisih kas yang ada di perusahaan dengan kas yang ada di bank sehingga akan memasukkan akun kas itu sendiri ya. Berarti ini apa, Bu? Kreditnya. Berarti kreditnya adalah supplies karena suppliesnya sudah terpakai. Oke, Ibu tulis ini supplies. Supplies. Berapa, Bu, nilainya? Sama, sebesar 800.000. Terakhir, yang kita lihat di sini adalah fry, pengambilan sebesar 2 juta. Nah, ini baru ada kasnya, Bu. Kenapa ada kasnya? Karena ada pengambilan sebesar 2 juta di akhir bulan. Kita tulis September 30 fry sebesar 2 juta. Ini kita strip kreditnya kas. Oke, walaupun ini agak jarang ya, ini kas. Biasanya diambilnya di pertengahan. Oke. Sekarang kita hitung sisi debit dan sisi kredit. Nah, luruskan aja. Oke, kita balance 61.250. Balance ya. Tadi Ibu bilang balance itu belum tentu benar, tapi kalau benar sudah pasti balance ya, 61.250. Nah, ini Ibu garis 2 menandakan proses ini telah selesai. Jadi kalau tadi nih yang account payable Ibu ganti 750. Ini 750. Balance juga toh, sama aja balance, tapi ternyata saat dilihat di transaksinya bukan 750 melainkan 950. Ya, ini Ibu back. Nah, setelah proses ini selesai, ini kita udah buat jurnalnya, udah selesai, kita buat. Proses selanjutnya adalah kita memposting akun-akun yang ada di dalam jurnal umum ke dalam buku besar atau ke dalam ledger. Nah, Ibu udah jelaskan di materi, Ibu nggak akan panjang lebar membahas materinya lagi. Sekarang kita langsung ke prosesnya aja. Kita buka ledgernya, itu Ibu udah siapkan ini sheetnya ya. Nah, ini sheetnya. Tapi kita lihat dulu, kita butuh berapa akun sih? Nah, kita lihat akunnya butuh berapa nih? 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita butuh 13 akun. Berarti yang harus kita buka adalah 13 buku besar atau 13 ledger, ya. Nah, ini Ibu tadi sudah siapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, cuma 12. Oke lah, nanti kita lihat kalau kurang satu kita tambahkan. Nah, sekarang isinya apa nih, Bu? Di sini kita harus memasukkan masing-masing akun. Ibu berharap teman-teman masih memahami yang 5 jari kemarin itu, bahwasannya dari 5 jari itu 1 itu adalah aset, 2 itu adalah kemarin tuh hutang, 3 itu adalah modal atau price, keempat itu lo pendapatan atau revenue, yang kelima itu adalah beban atau expense, ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu 1. Kita tulis sini kas. Kita tulis kas. Berarti dia nomor akunnya berapa? 101. Ibu mau 101 aja. Boleh sih 10001, 1000001, nggak masalah. Tapi ujungnya itu depannya harus 1. Karena menandakan posisi dia sebagai aset. Oke. Kas. Kemudian kita butuh akun apa lagi setelah kas? Yang lebih liquid itu supplies. Oke, kita bikin supplies di sini, di bawahnya aja ya. Supplies. Berarti dia akunnya 102. Oke, ini buat Cambria dulu aja. Ini muncul apa ini sebentar. Ini buat Cambria. Ini kita buat Cambria aja. Ini Cambria, kemudian 12. Dah, ya. Supplies itu 102. Kemudian apalagi nih yang harus Olen. Jadi gini, yang lebih liquid itu kan kas itu lebih liquid. Tapi kalau kita bicara IFRS ini mungkin nggak terlalu signifikan ya, karena dalam IFRS itu nggak terlalu terlalu difokuskan untuk hal seperti itu. Tapi lebih ke lebih ke apa yang dibutuhkan terlebih dahulu. Beda dengan kalau kita menggunakan SAK yang lama. SAK yang lama itu, PSAK yang lama harus yang lebih liquid gitu kan. Tapi walaupun laporan keuangan intinya masih tetap menggunakan urutan-urutan sesuai kelikuitannya. Jadi setelah kas ada account receivable, kemudian ada supplies, ada inventory dan lain sebagainya. Tapi kita di sini kebetulan nggak ada account receivable ya, nggak ada piutang. Ya, kita lihat nggak ada piutang, berarti nggak ada masalah. Kita nggak usah masalah. Sekarang kita masukkan land. Kita masukkan land. Oke. Land berarti 103. Setelah land apa lagi? Ya, oke. Nggak ada nih. Nomor 2, akun nomor 2 account payable. Kan di sini 201 account payable 201. Kemudian oh iya, capital Tuan Ali. 3 ya, kita masukkan di sini aja deh. Capital Tuan Ali 301. Ini masih ini nih, masih Calibri. Oke, Ibu ganti Cambria dulu ya. Cambria. Oke. 12. Oke.
Capital Tuan Ali 301. Kita lihat lagi akun yang dibutuhkan apa. Oh iya, Thrive itu juga masuknya akun nomor 3 ya. Thrive-nya harus lengkap nih, lupa. Thrive Tuan Ali. Ini karena masih perusahaan ini ya, Thrive perusahaan perseorangan. Kalau dia nanti perusahaannya sudah bergabung atau merger, sudah menambahkan nama orang lain. Thrive Tuan Ali. Oke. Berarti 302 ya, 302. Lanjut. Expense. 34 dulu, habis 34. Revenue. Kita masukkan dulu revenue. Oke, kita masukkan di sini ya. Revenue. Revenue 401. Kemudian baru nih yang 55 nih, salary expense, rent expense, utility. Kita masukkan dulu ya, salary expense 501. Kemudian habis salary tadi rent expense kita buat 502. Kemudian utilities expense kita buat 503. Kemudian others expense 504. Ada lagi ya, kita lihat dulu deh ke jurnal-jurnal, ada lagi nggak kira-kira yang belum kita buat akunnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. Oh iya, satu lagi adalah supplies expense. Oke. Supplies expense 505. Ini kok di sini 12, kenapa di situ 13 ya? 13 coba deh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, kok di sini cuma 12, apa yang kurang? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Apa yang kurang ya? Sebentar, revenue sudah, capital sudah, land sudah, supply sudah, account payable sudah, revenue, salary 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 terus. Oh iya, sorry, saya menghitung account payable-nya 2 kali. Berarti tadi kan saya ngitung account payable di sini, saya menghitung lagi account payable di sini. Nah, jadi karena dia sudah ada ya nggak perlu dihitung 2 kali ya, sama kayak cash ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, jadi orang akuntansi itu harus teliti gitu kan, dan detail. Kalau enggak ya seperti ini gitu kan, selisih sedikit saja kita sudah harus cari tahu kenapa nih selisihnya, kenapa berbeda. Oke. Itu kita sudah buat jurnal, sekarang kita sudah buat ledger atau buku besarnya. Selanjutnya adalah bagaimana kita memposting dari jurnal ke dalam buku besar seperti yang teori Ibu sampaikan gitu ya. Bagaimana prosesnya sekarang kita lakukan ya. Untuk teorinya kalian lihat rekaman yang sebelumnya aja. Kita lihat yang pertama, jurnal di nomor 1, tanggal 1 kas sebesar 25 juta. Oke. Kita ke sini. Tanggal 1 September. Terus saja investasi awal ya, namanya keterangan itu bebas aja karena dia kan sebenarnya sudah ada bukti ya. Jadi kita ini sifatnya bebas opsi aja, kalau mau dibuat silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau dibuat lebih bagus gitu kan, karena lebih mempermudah kita untuk mengetahui untuk apa. Tapi kalau enggak sudah ada bukti. Kemudian referensi.
Referensi ini apa, Bu? Oh, referensi ini adalah ini kas ini tanggal 1 dari mana? Kita lihat ke sini. Oh, dari sini, dari General Journal. Page berapa? Oh, page 1. Di sini CU kalau pakai bahasa Inggris General Journal 01 ya. General Journal 01 halaman 1. Kalau misalnya di halaman 2 ya tulis halaman 2. Halaman 3 tulis halaman 3. Kalau misalnya di sheet ini banyak gitu kan, bisa berapapun ya itu aja, tinggal dikasih kodenya aja. Sekarang kita udah pindahkan ke sini. Oh, angkanya belum, angkanya dulu dong. Nah, kita masuk angkanya. Berapa angkanya? 25 juta. Pindah kredit, nggak ada isinya, berarti dia langsung masuk ke saldo sebesar 25 juta. Ibu buat ini dulu deh, yang koma-komanya itu biar enak. Biar memudahkan kita. Ini ntar pas diketik dia langsung berubah otomatis. Ya, kita ganti dulu. Oke, sip. Oke ya, 25 juta ini sudah masuk. Setelah itu kita tahu, oh ini kas. Kas itu akunnya 101. Berarti kita pindah ke sini. Oke, sebentar. Ya. Oke, mohon maaf laptopnya logat. Oke, baik. Kita lihat lagi. Berarti sekarang kita pindah ke sini, General Journalnya. Cash atau kas, referensinya berarti 101. Ini tandanya akun ini sudah diposting bahwa angka sebesar 25 juta ini sudah dimasukkan ke dalam buku besar. Nih, 101 ya, udah pindah, selesai. Pindah dari sini, ini udah diisi, lalu pindah ke sini. Terus boleh nggak Bu, kalau kita isi dulu nih 101, nih 101, ini 101, nggak bisa gitu, karena kalau secara kalau by system dia harus satu persatu gitu, tapi karena satu persatu bisa langsung muncul, tapi kan karena kita sedang belajar secara manual, jadi harus tahu dulu nih prosesnya seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya sudah belajar menggunakan sistem akuntansi atau menggunakan Mayop dan lain sebagainya, ya Jahir gitu kan. Nah, Anda tinggal jurnal, nanti dari jurnal masukkan jurnal, kemudian ada adjustment, langsung aja Anda mau minta apa nih, mau minta laporan keuangannya, mau minta laba ruginya, Anda mau minta neracanya, langsung muncul dengan sendirinya gitu. Tapi kan paling tidak kita harus memahami dulu nih kenapa kok dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini gitu. Nah, proses itulah yang sedang saya sampaikan ke teman-teman. Jadi kita harus tahu basicnya dulu. Kalau kita sudah tahu basicnya perpindahan ini, saat nanti belajar di belajar by system itu sudah enak gitu loh. Yang penting jurnalnya dulu yang benar ya. Karena tadi kan di awal Ibu sempat salah nulis angka aja, itu sebenarnya sudah kelihatan, ketahuan akan ada kesalahan di kesananya nanti. Kedua, kita Tuan Ali. Di sini belum boleh diisi karena kita belum posting. Nah, kita posting dulu ke sini, cari capital Tuan Ali itu. Nah, ini dia. Kita tulis September tanggal 1. Ini tunai. Nah, ini kan tadi kita ngasihnya dalam bentuk tunai. Berapa referensinya? General Journal 01
Di debit atau kredit? Di debit. Bukan dong, di kredit. Ya, berapa? 25 juta. Nah, kalau sudah kita masukkan ke sini, pindahkan lagi ke sini 301. Jadi kalau di sininya sudah benar, kita mempostingnya ini sesuai dengan yang ada di sini. Kalau dia di debit, berarti kita masukkannya di sini di debit. Kalau dia di sininya kredit, kita masukkannya di sini kredit. Jadi kalau udah posting itu sesuaikan dengan yang ada di jurnal. Mikirnya itu di jurnal. Jadi kalau jurnalnya udah salah, sananya itu otomatis salah. Jadi kalau kita sudah memahami jurnalnya, mudah gitu kan. Nah, karena ini tinggal posting aja. Postingnya itu ya kalau tadi saya bilang dia di jurnalnya debit, berarti pindah ke akunnya pun debit. Dia di kredit juga di kredit. Nah, yang kalau dia itu mulai salahnya itu biasanya di jurnalnya. Ya itu Ibu ulang-ulang terus yang jurnalnya itu jangan sampai salah. Oke, kita ke sini lagi. Land 20 juta. Tinggal pindahkan aja. Kita cari land tanggal berapa tadi ya? Tanggal 3. Dan itu tanggal 3 September. Tanggal 03. Tunai ya, pembeliannya secara tunai. Oh, ini belum ada referensinya, guys. Referensinya General Jurnal 01. Berapa angkanya? 20 juta. Karena di debit tadi ya. Ini saldonya 20 juta. Baik. Kemudian pindah deh ke sini. Kita masukkan di sini 10 ya. Saya sudah diposting. Kas. Kita cari lagi ledgernya kas. Tanggal 3. Tulis di sini. Tanggal 3. Pembelian tanah. Pembelian tanah. DJ-nya masih sama. Ini karena taruhnya di kredit. Kita pindahkan ke kredit. Berapa angkanya? 20 juta. Nah, ini berapa, Bu? Ini berarti saldonya. Nah, ini aja. Kalau pakai Excel gampang kan, tapi kalau Anda manual mau nggak mau Anda harus hitung pakai kalkulator. Boleh pakai kalkulator ya. Dikurang ini saldo. Nah, berarti saldo kita yaitu pada tanggal 3 sebesar 5 juta. Anda lihat di persamaan dasar akuntansi kemarin. Benar nggak tanggal 3 itu kita punya saldonya untuk si kas itu 5 juta. Nah, ini kelihatannya di sini. Sekarang kita pindahkan. Di sini 101. Tanggal 5 supplies 1.350.000. September tanggal 5 beli tunai apa kredit ya? Kredit kalau nggak salah tadi, kredit referensi sama GJ 01 nilainya 1.350.000. Oke, ini trade berarti saldonya 1.350.000. Kemudian kita pindah ke sini. Nah, ya. 102 selesai. Account payable. Masukkan lagi, cari account payable. Di manakah account payable akunnya? Nah, ini dia. Tanggal 5 September. Tanggal 5, keterangannya apa? Pembelian supplies. Oke, ini referensinya. Referensi sama masih General Jurnal 01. Posisinya di mana? Debit atau kredit? Ya, ada di kredit. 1.350.000. Berarti saldonya 1.350.000. Oke. Baik, ini kita buat di tengah lagi. Kita pindah ke sini, tulis 201. Nah, tanggal 10 kas kita pindahkan. Berapa tadi ya angkanya ya? Pendapatan 7.500.000. Oke, tanggal 10 ada pendapatan GJ debit 7.500.000.
Oke, berarti saldo kita nambah. Sorry. Berarti saldo kita bertambah dong, kan tadinya kita punya 5 juta. Nah, kan kemarin waktu belajar pengaruh antara debit sama kredit, kalau hartanya bertambah berarti posisinya di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, ini sudah kejadian seperti itu. Kita buat ya. Kita tambah. Oke, sebesar 12.500.000, berarti saldonya sebesar 12.500.000. Pendapatan kita pindah dulu ke sini, jangan lupa, nanti lupa 101 revenue. Kita cari nih revenue-nya di mana ya? Revenue. Manakah kamu revenue? Oh, sorry, ini dia. September tanggal 10. Terlalu kecil ya. Keterangannya tunai. Referensinya GJ01, kemudian GJ01, debit atau kredit? Oh iya, di kredit dong, karena kan dia pendapatan. Oke, saldonya berarti 7.500.000. Ya, strip. Dah. Berarti harus kita posting. Kita buat ke sini udah kita pindahin, ini udah kita posting. Selanjutnya salary expense tanggal 15. Kita cari dulu tanggal 15 itu, ini dia, September tanggal 15, salary expense tunai. Ini referensi sama masih GJ 01, 2.225.000. Kreditnya nggak ada, kreditnya saldonya 2225. Benar nggak sih 225 apa 2125? 2125 tuh kan salah lagi. Kalau ini sudah salah ya sudah gitu kan. Jadi jangan sampai salah di sini nih, harus teliti. Oke, Ibu masuk ke sini ya, ke 501, berarti sudah diposting. Kemudian kita masuk ke kas. Kasnya tanggal 15. Ini kita buat aja gaji. GJ nilainya 2125. Nah, langsung dihitung sama dengan ini dikurangi ini. Nah, ya. Sini 101. Kemudian rent expense. Cari dulu rent expense-nya nih, mana nih rent expense nih, tanggal 16 September. 16 tunai juga. Referensi GJ 01, nilainya tadi 800.000. Berarti saldonya 800.000. Oke, sekarang pindah ke sini dulu. Nah, 502. Biar nggak lupa, kalau nggak nanti lupa, baru kita pindah ke sini. Tanggal 16 ya. 16 sewa GJ sebesar 800. Berapakah saldonya? Dikurang ini. Nah, udah nggak salah nih, salah hitungannya. 101. Kemudian utilities expense tanggal 17. Mana gitu? Oke, September tanggal 17. Keterangannya sama, tunai. Ini referensi. Ini GJ 01, angkanya lupa kan Ibu, 450.000, kemudian di debit kredit saldonya 450. Nah, kita pindah dulu ke sini 503. Oke, setelah itu ledger nya ke tanggal 17.
tadi untuk utilities, air dan telepon ya, dan listrik ya kalau nggak salah. Oke, GJ tadi nilainya 450.000 sama dengan ini dikurangin ini. Ups, 9125. Pindah lagi ke sini 101. Wow, ternyata akun kita kurang 123 nih. Untuk kas kita tambahkan deh. Kita tambahkan. Untungnya menggunakan Excel. Dah. Ya. Sekarang tanggal kita lihat dulu. Tanggal 18. Tanggal 18 kita ke other expense dulu. 18 September tanggal 18 keterangannya tunai, referensinya sama, masih di halaman sini J01 angkanya 275, debit 275, saldo 275. Kita pindah lagi ya, 504. Ini namanya memposting. Ya kalau satu-satu begini. 18. Tapi kan paling tidak akhirnya teman-teman jadi memahami. Oh iya ya, ternyata belajar akuntansi itu perlu ketelitian dan ketekunan. Kalau enggak ya nggak bisa. Berapa tadi? 275 ya. 275. Ya kita cari saldonya, ini dikurang ini. Yap. Masuk ke sini 101. Oke. Lanjut account payable tanggal 20 dia kita bayar. Kita tadinya punya utang nih 1.350.000, kita bayar 950 tanggal 20 ya. Please 20 saja pembayaran, gitu kan, pembayaran hutang GC berapa? 950. Oke, ini sudah. Kita cari saldonya sama dengan dikurang, nah sebesar 400.000. Kita pindah sini 201. Kemudian kasnya itu tanggal 20, satu saja hutang. Nah, C bayar utang sebesar 950. Berarti saldo kita berkurang lagi nih. Dikurang ini. Nah, 7.900. 101. Kayaknya ada yang salah deh. Oh enggak, belum ya. Nanti kita belum ngecek kesalahannya nih. Mudah-mudahan nggak salah prosesnya. Apa hitungannya? Kalau prosesnya sih insya Allah benar. Supplies expense kita masukkan 800.000. Tanggal 30 September. Kita tulis di sini adjustment, referensi masih GJ, kebetulan GJ 01. Angkanya tadi sekitar 800 ya. Oh ya, betul-betul 800. Berarti ini di sini saldonya adalah 800. Ini nggak berpengaruh kepada kas, tapi dia berpengaruhnya terhadap supplies. Kita tulis ya. Supplies expense tadi 505. 505. Kreditnya supplies. Kita cari. Nah, ini dia. Tanggal September 30. Ini adjustment. GC masih sebesar
800.000. Ini berarti sisanya sama dengan dikurangi ini. Oke, 550. Kita masuk ke sini, akunnya 102. Terakhir Five sebesar 2 juta. Kita masukkan cari Five. Ini dia. September 30. Kita tulis aja tunai. Ini referensinya sama, masih GJ 01 sebesar 2 juta. Oke, kreditnya kita kosongkan, saldonya berarti 2 juta. Nah, kita posting sini tadi berarti 302 ya, 302. Terakhir kasnya tanggal 30, ini Five, kita tulis GJ ini, kemudian ini 2 juta, maka saldo akhirnya ini dikurangi ini 5.900.000. Oke, kita masuk ke sini, ini 101. Oke, sebesar totalnya 5.900.000. Coba cek ya waktu persamaan dasar akuntansi dulu ya. Waktu persamaan dasar akuntansi itu kira-kira berapa ya, saldo akhir kasnya sama nggak dengan ini? Kalau nggak sama berarti ada yang salah nih. Berarti ada yang salah waktu proses yang kita lakukan. Sebentar Ibu cek. Waktu itu di kas itu saldonya nggak ada ya. Sebentar. 15, oke. Kita lihat. Oke, alhamdulillah sama 5.900.000. Oke, Ibu kembali ke sini lagi aja. Nah, ini ya. Ledger dah selesai sampai di sini. Kita udah selesai sampai sini. Ini Ibu. Oke, ini dilihat aja. Nah, ups, kok hilang garisnya? Ups. Kita buat garisnya dulu biar kelihatan rapih. Baik, ini udah selesai sampai di sini. Sekarang selanjutnya apa? Ini saldo ini kita kumpulkan menjadi satu per akunnya masing-masing. Kemudian kita cari berapa saldo akhir dari keseluruhan masing-masing akun. Apakah dia balance atau tidak balance? Kita sebut namanya neraca saldo atau trial balance nih. Oh, saya belum buatkan kolomnya. Bentar ya, Ibu buat dulu deh. Kolomnya itu buatnya berapa kolom ya? Nomor akun, kemudian akun itu sendiri, kemudian keterangan, kemudian debit, kemudian kredit. Nah, ini Ibu buatkan dulu kolomnya, Ibu ganti dulu fontnya. Ibu tuh suka pakai Cambria karena enak dilihatnya. Cambria, Ibu pakai 12 ya. Oke, ini tambahkan dulu deh. Nah, nomor akun, ini akun, ketinggian akunnya, ini keterangan, ini debit, ini kredit. Oke, ini insert. Kalau di buku praktikumnya udah ada kolomnya ya, jadi teman-teman nggak mesti pusing-pusing lagi untuk menggaris-garis gitu. Makanya Ibu siapkan supaya mempermudah teman-teman sekalian. Oke, ini kita tulis nama perusahaannya. Apa tadi ya? Perusahaan Ali aja ya. Perusahaan Tuan Ali. Perusahaan Tuan Ali, kemudian setelah perusahaan Tuan Ali, trial balance atau neraca saldo. Setelah itu per 30 September.
Kalau trial balance itu dia per, nggak pakai apa, usah pakai tanggal, langsung per September. Per September 2020. Nggak usah pakai 2020 kali ya, September aja lah, tahunnya tahun berapa kek. Ini kita buat aja di sini. September. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita pindahkan masing-masing akun yang tadi ada di dalam ledger. Nah, gampang, tinggal 101. 101 kas. Oke. Sorry. Oh ya, akunnya kas. Berarti nggak perlu pakai keterangan. Lupa ini untuk apa keterangan sih? Oh, salah. Maksud hati ingin menghapus ini. Lupa. Delete kolom. Nah, oke, jadi kita langsung begini aja. Maaf, tadi nggak perlu pakai keterangan. Kas akunnya kas. Kemudian ini kita buat di tengah, nah, biar cantik. Nah, kasnya tadi berapa di ledger saldonya? 5.900.000. Kita insert 5.900.000. Nah, ini belum. Ya. Kemudian yang kedua setelah kas supplies 550. 102 supplies 550. Oke, yang ketiga apa nih? Land. Oke, land. Oke, landnya 20 juta. 103 land 20 juta. Kemudian apalagi nih setelah land? Account payable 400.000. 201 account payable 400.000. Dia dikredit ya, saldo normalnya ya. Kita taruh di sini kredit 400.000. Ini ibu kasih ini aja deh strip nih biar enak dilihatnya. Oke, ini selanjutnya kita lihat setelah land nomor 2 account payable sudah. Capital Tuan Ali 301 capital Tuan Ali sebesar 25 juta di kredit ya. Nah, ini nih yang harus ini tinggal mindahin aja. Kalau Boy dulu bilang kalau udah benar di jurnalnya ini udah gampang Anda prosesnya, tapi yang penting harus teliti. Prive Tuan Ali 302 Prive Tuan Ali jumlahnya berapa tadi? 2 juta ya di debit. Oke, kemudian setelah itu setelah Prive nomor 4 revenue 401 revenue dia sama di kredit sebesar 7.500.000. Oke, lanjut setelah revenue salary expense ada di ini. Oke, 2.125.000. Kemudian rent expense 800.000 502. Rent
expense 500.000. Oh, kok 500.000? 800.000. Habis itu utilities 450. Utilities expense 450.000. Kemudian 504 other expense 275. Others expense 275. Ada lagi supplies expense 505. Supplies expense tadi sebesar 800.000. Oke. Ini ada 12 ya, kita hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, aman insyaallah. Berarti dia sudah 12. Kemudian ini kita rapikan dulu, baru setelah itu kita buatkan totalnya. Oh, ini belum dikasih ini dulu, di strip. Nah, strip dulu, kita kasih ke tengah biar bagus. Nah, oke, buat total ya, ke bawah samnya mana nih, sam auto sam. Oke, 32.900.000. Alhamdulillah balance. Tapi balance itu belum tentu benar. Kalau sudah benar pasti balance. Oke, ini Ibu strip 2. Oke. Nah, ini kok dihapus. Oke, baik. Ini sampai trial balance. Insya Allah minggu berikutnya Ibu akan jelaskan tentang laporan keuangannya yang kita ambil dari trial balance ini, ya. Insya Allah ini bisa Anda pahami dulu, Anda pelajari dulu untuk teori praktek mengenai proses akuntansi. Transaksinya kita gunakan yang sama, yaitu transaksi dengan persamaan dasar akuntansi. Ini belum sampai ke laporan keuangan. Kalau Anda pengen melihat laporan melihat sama atau tidaknya itu nanti di dalam laporan keuangan, ya. Karena kalau misalnya di sini mungkin masih belum terlalu terlihat, akan terlihatnya nanti di laporan keuangannya. Oke, baik, ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman mahasiswa dapat memahami apa yang saya sampaikan dan bisa menyelesaikan tugas praktikum yang selanjutnya terkait dengan transaksi untuk proses akuntansi ini, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan selamat untuk Anda, tetap semangat, semoga kita bisa bertemu di kampus gitu ya, di kelas, sehingga tidak harus melalui record seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman mahasiswa. Selamat menyaksikan, selamat mengikuti. Sekali lagi yang namanya akuntansi itu perlu ketelitian, perlu kesabaran, dan pastinya perlu kebiasaan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.